Bahkan kata orang, ini apa jamaah TKN kok jarang ngaji, katanya gitu kan. Nggak pernah ngaji gitu. Ya. Tapi hati-hati, hatinya selalu terhubung. Ya. Abul Hasan Asazili berkata, bukanlah kehebatan itu pada 1.000 rakaat sholat, tetapi kehebatan itu ketika hatimu benar-benar bebas hanya untuk Allah. Dan terkhusus pemangku manakib pada malam hari ini, Kiai Haji Rahmat Hidayat beserta Ibu Hajah Nasrifah. Mari kita doakan agar beliau beserta keluarga besar senantiasa dilimpah curahkan karamah dan barokah dari pengasabah. Dan juga para petugas manakib pada malam hari ini, mari kita doakan agar senantiasa diistiqomahkan. Baik, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya sedikit membedah apa yang disampaikan oleh Pak Ngersa Abah Anom. Jadi, Abah Anom pernah ditanya oleh Kiai Haji Sandisi, wakil talkinnya, tentang satu perkara yang sangat penting dalam perjalanan seorang salik. Bagaimanakah sebenarnya orang yang selalu taat kepada Allah itu? Jadi banyak orang yang memahami bahwa ketaatan hanya dari jumlah ibadah lahiriah saja. Tapi Pangersa Abah Anom menjawab dengan lemah lembutnya, tetapi sangat dalam dan juga penuh hikmah. Beliau mengutip sebuah hadis sahih ya, yang menjelaskan inti dari ketaatan seorang hambanya. Hadisnya seperti ini. Orang yang selalu taat kepada Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah. Meski sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit bacaan Al-Qur'annya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya ia adalah orang yang hatinya lupa kepada Allah. Meskipun banyak sholatnya, meskipun banyak puasanya, meskipun banyak membaca Al-Qur'annya, tetapi hatinya lupa kepada Allah, maka hakikatnya itu termasuk orang yang bermaksiat. Nah, ini bukan hanya sekedar nasihat dari Rasul, bukan. Tapi ini adalah sebuah mizan, sebuah timbangan hakiki dalam syariat dan juga tasawuf. Bahwa nilai ibadah itu ternyata bukan diukur dari banyaknya gerakan, tapi dari hadirnya atau hadir atau tidaknya hati ini di hadapan Allah. Nah, ini yang disebut oleh para ulama itu sebagai hadratul qalbi, keadaan hati yang selalu sadar akan adanya Allah. Al-Quran ini sebetulnya sudah memberikan isyarat yang jelas dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut. Nah, di sini kan tidak disebutkan jumlah rokaat, tidak pun jumlah bacaan ataupun jumlah ibadah yang tampak. Tetapi Allah menyebut zikir yang hadir dalam hati. Di garis bawahinya seperti itu. Karena zikir adalah ruh dari seluruh ibadah. Bila ruh hadir, maka ibadah akan menjadi hidup. Bila ruh hilang, maka ibadah itu hanya sekedar apa? Gerakan kosong belaka, meskipun dilakukan di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Pengersa Abah Anom menekankan bahwa beliau itu mengerti perjalanan ruhani seorang muridnya. Beliau tahu bahwa banyak orang yang melakukan ibadah lahiriah, tetapi hatinya tidak hadir. Mereka berdiri dalam sholatnya, tapi pikirannya ke dunia. Mereka membaca Al-Quran, tapi hati mereka lalai. Mereka puasa,
tapi lisan mereka tidak dijaga. Ibadahnya banyak, tetapi zikirnya hilang. Nah, hadis tadi ya, itu menunjukkan bahwa zikir itu adalah induk dari seluruh ketaatan. Zikir itulah yang menjadikan sholat hidup, yang menjadikan puasa hidup, yang menjadikan tilawah hidup. Jadi zikir sudah jelas menjadi nyawanya ibadah. Jadi sehingga orang yang sedikit sholatnya, tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah, itu jauh lebih dekat dengan ketaatan dibanding orang yang banyak ibadah lahiriahnya, tapi hatinya kosong. Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Nah, ini cukup dikenal ya, hadis ini, hadis Bukhari ini. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ruhani seorang hamba itu terletak pada zikirnya, bukan pada banyaknya amalan lahiriahnya. Jadi orang yang hatinya hidup dengan zikir, meskipun amalan sederhana, maka ia itu hidup. Jadi orangnya hidup. Sebaliknya, orang yang tidak dihadiri, hatinya tidak hadir Allah, ya, maka tidaklah beda dengan yang mati, zombie seperti itu. Ya, maka pantas kalau Abah menyebut bahwa ketika ditalkin itu menghidupkan itu, menghidupkan manusia. Karena sejatinya yang menghidupkan itu adalah intinya zikir yang itu ditanamkan. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menulis bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan kesendirian yang membawamu ke medan zikir. Jadi maksudnya adalah inti perjalanan itu bukan pada banyaknya gerakan. Di perjalanan rohani itu bukan pada gerakan atau kesempurnaan gerakan, tidak pada itu, tapi pada hidupnya hati dalam ingat kepada Allah. Nah, ini yang ditekankan oleh Pangarsa Abah. Juga ditekankan oleh guru mursyid yang lain, pasti menekankan hal ini. Jadi zikir itu bukan hanya menyebutkan lafaznya saja, tetapi zikir yang paling utama adalah kesadaran hati adanya Allah. Ulama tasawuf ini kan membagi zikir menjadi tiga. Yang pertama adalah zikir bil lisan, ya, mengucapkan kalimat zikir. Yang kedua zikir bil akli, yaitu memahami maknanya. Yang ketiga zikir bil qalbi, yaitu hati selalu hadir mengingat Allah. Nah, lapisan ketiga inilah yang menjadi inti. Karena itu, meskipun seseorang hanya sedikit baca tasbihnya, tetapi hatinya selalu merasakan kehadiran Allah. Maka pantas jika seseorang orang yang mukmin itu bergetar hatinya ketika mendengar kata Allah. Kenapa? Karena hadirnya, ada koneksi. Nah, ini yang disebut dengan orang yang taat hakiki. Nah, ini makna dari sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa konsistennya hatimu itu lebih baik daripada banyaknya amal badanmu. Kalau Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan, seluruh jalan menuju Allah itu adalah adab. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa adab yang paling besar adalah adab hati kepada Allah, yaitu selalu merasa diperhatikan, selalu merasa disaksikan, selalu merasa dekat. Nah, ini adalah makom ihsan. Nah, jika ini ada, maka ibadah hamba itu akan menjadi bercahaya, meskipun hanya sedikit. Ini sedikit saja seperti ini ya, bukan saya legitimasi bahwa ibadah itu harus sedikit, tidak. Tetapi yang sedikit saja itu bisa bercahaya, apalagi yang banyak. Salat nisfu Sa'ban. Ya, bayangkan. Akan seperti apa itu?
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bila zikir hilang, maka meski ibadah itu tampak besar, tampak wah, ya, tapi nilainya itu kecil di sisi Allah. Inilah yang dimaksud eh, hadis yang dikutip oleh pengarsa Abah Anom, ada salah satunya itu adalah bahwa seseorang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak baca Qur'annya, tapi hatinya lupa, maka ia hakikatnya telah bermaksiat. Nah, gitu. Dalam surat Al-Maryam ayat 59 tertulis bahwa kemudian datang setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Para mufasir ini mengatakan bahwa yang dimaksud menyia-nyiakan seperti apa. Ternyata yang menyia-nyiakan sholat itu bukan tidak sholat, tetapi sholat yang tidak menghadirkan hati. Nah ini yang kosong. Kosong dari zikir. Sholatnya hanya gerakan saja. Yang kata pengesabah hanya jidat sampai ke sajadah saja. Jadi orang yang beribadah tetapi lalai dari zikir, maka sesungguhnya ia bergeser kepada maksiat. Jadi sholat pun akan menjadi maksiat. Ibadah padahal itu. Tapi menjadi maksiat. Maksiat apa? Maksiat hati. Nah ini maksiat yang berbahaya karena tidak tampak oleh mata. Ya, jadi maksiat hati itu adalah maksiat yang menyebabkan iman lemah, ruhani mengering, dan ibadah menjadi beban. Jadi menghadapi waktu sholat itu berat aja. Jadi karena itu Abah Anom menekankan ya zikir ini adalah inti semuanya. Jadi akan ringan, ibadah akan ringan. Kenapa? Karena didasarkan pada apa? Kehadiran hatinya itu. Nah ini yang menghidupkan perjalanan ruhaninya seorang salik itu adalah apa zikir yang membuat hati jernih, yang membuat pikiran tenang, membuat nafsu tunduk, membuat amalan menjadi ikhlas, ya, membuat hubungan dengan guru, mursyid itu menjadi lebih kuat. Orang yang hatinya berzikir kepada Allah, ia akan taat meskipun tidak diperintah. Dia akan menjauhi maksiat meskipun tidak diawasi. Dan dia akan menjaga adab meskipun tidak ditegur. Karena zikir membuat hati selalu terhubung dengan Allah. Jadi meskipun hanya selangkah menuju kemaksiatan, akan merasa sungkan, tidak berani. Padahal tidak ada yang mengawasi, berada di satu ruangan yang sendiri. Rasulullah bersabda, amal yang paling utama adalah memasukkan cahaya zikir Allah ke dalam hatimu. Nah ini menunjukkan bahwa zikir itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga cahaya. Ketika cahaya itu masuk, maka ibadah apapun akan menjadi ringan. Ketika cahayanya itu tidak ada, maka ibadah sebanyak apapun menjadi berat. Seringan apapun ibadah itu akan menjadi berat juga. Dan para wali Allah itu kan selalu dalam keadaan berzikir ketika apapun itu. Mereka jarang terlihat banyak amal lahiriah, ya. Bahkan kata orang ini apa jamaah TKN kok jarang ngaji katanya gitu kan, nggak pernah ngaji gitu, ya. Tapi hati-hati, hatinya selalu terhubung, ya. Abul Hasan Asazili berkata, bukanlah kehebatan itu pada 1.000 rakaat sholat, tetapi kehebatan itu ketika hatimu benar-benar bebas hanya untuk Allah. Nah, jadi sebetulnya kita itu sedang dipandu untuk menuju inti perjalanan ruhani kita. Kita bukan lagi makom di kulit luar, enggak. Kita sedang menuju ke dalam zikir fil qalbi tadi. Jadi guru itu mengarahkan murid-murid agar tidak terjebak pada banyaknya aktivitas. Jadi kalau bahasa Sunda itu capek gawe teka pakai. Banyak dan capek pekerjaan tapi tidak terpakai.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hati-hati, maksiat yang paling halus itu adalah lupa kepada Allah. Bukan hanya maksiat lahir, tapi yang paling berbahaya adalah maksiat batin. Hati yang lalai, pikiran yang sibuk di dunia, cinta kepada selain Allah yang mengisi seluruh hati yang seharusnya diisi oleh zikir. Yang terakhir, saya kutip dari surat Ali Imran ayat 151, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir itu bukan hanya kegiatan yang sekali atau sesekali saja dilakukan, tetapi suatu keadaan hati yang menyertai setiap atau semua kondisi. Jadi orang yang selalu dalam zikir seperti inilah yang disebut taat hakiki atau taat dalam hakikatnya. Semoga kita dimampukan agar senantiasa menghidupkan zikir dalam setiap keadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.